buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sama-sama sekali lagi kita berkata, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sama-sama buka kedua tangan kita sambil kita berkata, Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Katakan sebab tangan kasih-Mu. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau kami cinta. Selamanya, kau segalanya, Yesus. Oh Yesus, selamanya kami bersyukur, kami bersyukur. Kau yang setia, oh Kau yang setia, kami menyembah-Mu. Segenap hati kami, segenap jiwa kami. Mari buka kedua tangan kita tinggi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Kita sembah dengan segenap kekuatan kita. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau tempat kami berharap Tuhan. Kami percaya saat kami butuh pertolongan-Mu, kami beroleh jawaban daripada-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita
mulai bersyukur. Kita mulai bersyukur. Sukacita sore hari ini. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku bergembira. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Katakan bersama, bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Kami tidak akan takut lagi Tuhan. Lewati badai aku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, bersama dengan petani hidup. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku bergembira. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku bergembira. Yang firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Musik memuji Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Siap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Siap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Siap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa.
More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. You are my God. You are my God. Katakan kasih-Mu kuasa-Mu. Kasih-Mu kuasa-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu kuasa-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu, kasih-Mu kuasa-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kuasa-Mu bertambah dalamku. Senang hatiku memuji Engkau, senang jiwaku memuji Engkau, senang kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Senang hatiku, senang hatiku memuji Engkau, senang jiwaku memuji Engkau, senang kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Lagi katakan kasih-Mu kuasa, kasih-Mu kuasa-Mu bertambah dalamku. Mari minta kepada Tuhan kasih-Mu, kasih-Mu kuasa-Mu bertambah dalamku. Senang hatiku memuji Engkau, senang jiwaku memuji Engkau, senang kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Oh, senang hatiku memuji Engkau, senang jiwaku memuji Engkau, senang kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Senang hatiku, senang hatiku memuji Engkau, senang jiwaku
memuji Engkau. Senang kekuatanku memuji Engkau. Engkaulah Tuhan. Oh, satu kali lagi katakan, senang hatiku memuji Engkau. Senang jiwaku memuji Engkau. Senang kekuatanku memuji Engkau. Engkaulah Tuhan. Segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Mari perlahan saya undang bersama kita bangkit berdiri. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, segenap hatiku, segenap hatiku. Sambil angkat kedua tanganmu, segenap jiwaku. Oh, sekuat hati memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Mari mengalir buat setiap kami sore hari ini Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, curahkan mujizat-Mu buat setiap kami Bukankah Dia Bapa yang baik buat setiap kita? Dia selalu menjaga hidupmu. Dia selalu menyertai setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah sore hari ini ibadah kita tidak hanya sekedar ibadah,
Tapi biarlah kita datang memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah yang Tuhan cari. Tuhan cari penyembah-penyembahnya yang benar dalam roh dan kebenaran. Berapa banyak engkau yang rindu menyembah Tuhan lebih lagi sore hari ini. Mari bersama dengan saya angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan. Menghadapkan wajahmu kepada Yesus sore hari ini. Dia yang layak untuk kita sembah. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Mari terima lawatan Tuhan sore hari ini. Yesus hadir, Yesus ada buat setiap kita. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Bapak Ibu sendiri angkat tanganmu, katakan segenap hatiku. Mari senangkan Tuhan sore hari ini. Yes Lord. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Segenap hatiku, segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Satu kali lagi katakan, segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau.
kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Tuhan rencanakan, kerjakan, dan buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah, karunia, mujizat Tuhan yang masih boleh terjadi di dalam kehidupan kami sampai sore hari ini. Terima kasih untuk segala kecukupan di dalam kebutuhan serta keperluan kami. Lebih dari itu bahkan kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Kuasa yang bukan dari Tuhan patah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya ada satu roh, roh Allah, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bekerja. Berfirman Engkau dengan hebat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya tentunya. Serta terima kasih buat Gembala Sidang, Koordinator, serta seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bersuka cita. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Kalau saudara tidak berkeberatan, kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26 tentang anak kepala rumah ibadat serta perempuan yang sakit pendarahan. Mari baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin, saudara. Kita bisa melihat ternyata dengan mujizat yang Tuhan adakan di dalam kehidupan, maka kabar tentang mujizat itu tersiar kemana-mana. Jadi dengan kata lain, mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita, tanda-tanda ajaib, pertolongan-pertolongan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita merupakan satu penginjilan yang efektif. Biasakan saya dan Anda di tempat ini ada di dalam kehidupan yang ditolong, diberkati, bahkan disembuhkan, serta mengalami mujizat-mujizat itu. Meski justru dalam keadaan sulit, kita bisa melihat bahwa mujizat Tuhan itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Amin, saudara. Karena tiap-tiap hari saya juga banyak mendapatkan orang yang meminta pertolongan di dalam doa. Tidak sedikit dari mereka yang ada di dalam kondisi yang kritis, yang krisis. Dan saya juga bisa melihat bahwa memang bukan semua langsung serta-merta ditolong Tuhan. Tetapi
lambat laun dengan berjalannya waktu saya juga bisa melihat kabar dari mereka yang menyatakan, Pak saya disembuhkan, Pak saya ditolong, Pak saya diberkati Tuhan, Pak saya dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan itu tidak terhitung banyaknya. Dan bahkan dari sana mereka memberi kabar kepada saya, Pak sekarang suami saya dengan peristiwa itu terima Yesus sebagai juru selamat, Pak justru istri saya Pak bertobat, Pak anak-anak saya, Pak orang tua saya, Pak kakak adik-adik saya, Pak tetangga teman, Pak sahabat-sahabat saya, Pak banyak orang di pekerjaan saya mulai terima Yesus sebagai juru selamat. Kenapa demikian cepat kabar tentang hal itu terjadi? Karena Alkitab katakan bahwa hal itu, perkara itu, pertolongan Tuhan itu yang membuat orang bisa berbalik di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, biasakan di dalam kehidupan kita, meskipun dalam suasana yang berat, meskipun di dalam situasi yang tidak dan kurang menguntungkan, biasanya di situ kita bisa melihat pertolongan Tuhan bertambah-tambah. Biasanya kita bisa melihat mujizat itu berlimpah-limpah. Amin saudara. Jangan kita melihat satu zaman, satu era, atau mungkin satu keadaan di mana Anda tertindih, saya tertekan, Anda tertekan, dan kita merasakan bahwa sepertinya tidak ada pertolongan. Justru, ini ada sesuatu yang sangat menguntungkan, khususnya bagi Tuhan dan pekerjaannya. Di mana kita bisa melihat masalah bertambah-tambah, di situ juga kita bisa menemukan kasih, mujizat Allah, pertolongan Tuhan itu berlimpah-limpah. Anda melihat kebenaran firman Tuhan ini. Biasanya kita bisa melihat satu orang ditolong dalam satu perikop. Tetapi hari ini kita bisa melihat dua pribadi ditolong di dalam satu perikop. Perikop yang menyatakan tentang anak kepala rumah ibadat serta perempuan yang sakit pendarahan. Apakah Yesus hanya menolong di satu sisi? Hanya menolong di satu pihak? Tidak. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-22 di situ, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Padahal Yesus dalam perjalanan ingin menemui anak daripada kepala rumah ibadat itu. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus kehilangan kesaktian atau Yesus sudah kehilangan tenaganya. Meskipun berjuta-juta kali, mungkin miliaran kali dia lakukan mujizat, tenaganya, kuasanya tidak pernah berkurang. Dan Alkitab katakan bahkan di dalam kesempatan yang kedua, ayat yang ke-25, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Yang satu tanpa perlu Yesus memegang, yang satu hanya dipegang saja, dua-duanya menerima kesembuhan. Saya yakin dan percaya siapapun di ruangan ini datang dengan kepercayaan yang penuh, maka semuanya tanpa terkecuali disembuhkan oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah, inti khotbah saya adalah begini, bagaimana mujizat itu bisa terjadi? What should we do? Apa yang kita lakukan? Ternyata apa yang dilakukan oleh pihak yang pertama dan pihak yang kedua, dua-duanya sama. Mereka memakai iman mereka memakai kepercayaan mereka. Ternyata hal itu juga kita miliki hari ini. Senjata mereka, andalan mereka, hari ini juga kita miliki. Yaitu percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, iman yang percaya kepada Tuhan digarisbawahi oleh kebenaran firman Tuhan seperti ini yang membawa mujizat. Mari kita lihat ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kalau saya dan Anda di tempat ini mau mematuhi sama seperti dua pihak ini mematuhi, maka dua perkara, entah itu perkara A, perkara B, entah mungkin pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu di dalam kesembuhan, entah itu di dalam pembukaan jalan, dua-duanya bisa Tuhan tolong. Amin. Entah yang di kiri, entah yang di kanan, entah yang di depan, entah yang di belakang, entah yang di atas, entah yang di bawah. Dua hal itu, biasanya di dunia cuma ada dua, kanan, kiri, depan, belakang, putih, hitam, begitu. Dan dua-duanya Tuhan bisa tolong, dengan catatan saya dan Anda mematuhi apa koridor yang Tuhan tentukan. Mari kita membaca ayat 18 dan 19, saya bacakan buat saudara, saudara menyimak dengan baik. Alkitab katakan begini ayat 18 dan ayat 19. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup. Alkitab lanjutkan di ayat yang ke-19, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa yang Anda bisa dapatkan dari dua ayat itu? Saya mendapatkan satu revelation dari Tuhan begini. Ya. Anak atau kepala rumah ibadat ini tidak pernah disebutkan di dalam Injil ataupun di dalam perikop ataupun di dalam ayat-ayat sebelumnya.
Yang hanya kita tahu, kita kenal kepala rumah ibadat ini justru ketika dia memiliki masalah. Apa masalahnya? Dia sendiri mengakui, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Itu adalah iman yang besar. Itu adalah iman yang kokoh. Tetapi seringkali saya dan Anda di tempat ini melakukan hal yang sama. Seperti yang dilakukan kepala rumah ibadat ini. Bayangkan kepala rumah ibadat, pemimpin, orang yang mengatur tata cara ibadat. Mestinya dia dekat dengan Tuhan, mestinya dia tahu. Tapi Alkitab tidak katakan lebih lanjut tentang kehidupannya di masa lalu. Tapi Alkitab hanya menceritakan dia datang kepada Yesus pada saat bermasalah. Nah hari ini coba kita introspeksi diri. Berapa banyak saya dan Anda di tempat ini datang kepada Yesus kalau ada masalah. Tidak salah kita datang kepada Yesus pada saat ada masalah. Tetapi jauh lebih baik. Meskipun tidak ada masalah yang paling berarti pun, kita sudah datang menemui Yesus. Amin, saudara. Meskipun dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan saya mau katakan ketika kita sedang diberkati, mestinya kita datang kepada Tuhan. Ketika belum ada persoalan yang berarti, kita datang kepada Tuhan. Kenapa saya berani katakan demikian? Coba Anda lihat ayat yang ke-19. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kan beda. Diperintahkan Yesus tidak bermalas-malasan, tidak menunggu waktu yang lama. Yesus lalu bangkit berdiri mengikuti orang itu. Nah ini yang menjadi acuan juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat mujizat itu terjadi di dalam kehidupan, maka jangan pernah menunda-nunda khususnya untuk Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita mau bertobat, ya hari ini kita bertobat. Kalau kita ingin berbuat baik, hari ini kita berbuat baik. Kalau saudara ingin melakukan hal yang benar, kalau saudara ingin merubah hidup Anda, jangan tunggu besok. Jangan tunggu keadaannya menjadi kaset. Jangan menunggu persoalan, jangan menunggu perkataan Tuhan berubah menjadi peristiwa. Ada banyak orang di Jakarta juga saya menemukan orang-orang yang seperti itu. Kalau belum dipukul, kalau belum ada masalah yang besar, nggak tobat-tobat. Pekerjaan masih baik, penghasilan masih baik, keluarga masih baik-baik. Seringkali kita tunda-tunda itu. Teman saya seorang pengusaha, dalam keadaan baik-baik susah datang kebaktian. Tepuk tangan aja susah. Duduk di dalam ibadah, aduh, bagi dia seperti sesuatu yang menyakitkan. Jangankan nyanyi gitu buat Tuhan, duduk saja di dalam ibadah, nggak bisa diem. Semenit udah keluar. Terus nanti kalau dengar Bapak terima kasih, karena ibadahnya dilakukan di rumah, baru dia masuk. Masuknya juga nggak di dalam, di luar, di depan ambang pintu. Amin. Baru dia tepuk tangan, prek. Saya juga susah ngobrol sama dia. Kenapa? Karena dia punya semua. Uang dia punya, pekerjaan dia punya, jabatan dia punya, teman yang banyak dia punya, orang-orang yang menghormati dia banyak. Kalau saya datang ke rumahnya, kadang ibadah itu mulai jam 7 kurang seperempat saya datang, dia masih ada di depan. Ngobrol sama teman-teman kolega, orang-orang yang berduit, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya kedudukan. Terus saya bilang, bro, enggak ibadah. Dia bilang, Pak Pendeta aja yang ibadah. Saya bilang, Pak ini kan Bapak punya rumah. Iya enggak apa-apa, tapi saya berikan buat Tuhan, silakan. Saya bilang, rasanya kan Bapak juga masuk. Oh enggak usah. Saya bilang, ditunggu oleh Yesus loh bro. Dia bilang, salam dengan Yesus. Bro, Yesus itu udah baik. Tahu saya, tahu. Ayo dong sebentar aja kebaktian, tuh sudah.
Saya sudah titip kolekte dengan istri. Dia hebat, dia pikir titip kolekte saja itu sudah cukup gitu. Dia pikir, Tuhan. Berapa banyak dalam kehidupan kita juga seperti itu. Oleh sebab itu kita bisa melihat mujizat pertolongan Tuhan itu jauh dalam hidup kita. Nanti kalau sudah ada masalah baru sama dengan Brur ini. Enggak ada yang sumpahin dia, enggak ada. Saya juga enggak bilang dalam nama Yesus Tuhan beri sakit penyakit, jahat saya. Pulang juga demikian, Brur. Jalan dulu, iya. Bawa Yesus ke rumah ya. Waduh. Saya bilang biar Yesus tinggal di sini. Iya bawa, Brur. Saya bilang iya Yesus bersama Brur. Iya sama-sama. Yesus juga bersama Pak Pendeta. Saya lama nggak diundang di dalam rumahnya. Sehingga satu saat bukan undangan khotbah yang saya terima. Tapi undangan datang untuk berdoa bagi dia karena dia tergeletak di rumah sakit. Istrinya telepon saya, Pak Pendeta tolong doa buat engkau. Saya tanya ini siapa? Ini saya, kemana Bapak? Sudah terima Yesus sebagai juru selamat, ada di rumah sakit. Kenapa nggak bisa napas? Kenapa nggak bisa napas yang nggak tahu? Kata dokter, tiba-tiba saja begitu. Kalau kita kan tiba-tiba saja ada mujizat, dia tiba-tiba saja ada penyakit. Saya bilang, waduh saya lagi mau melayani Tuhan, mungkin nanti malam, nanti setelah ibadah. Jangan Brur, ini sebentar. Suami mau bicara. Suami bicara gitu, Pak Pendeta. Tolong Pak Pendeta. Tadi saya mau bilang, kirim salam dengan Yesusmu. Salam hormat gitu. Terus, saya bukan jahat, tapi saya ada pelayanan gitu loh. Pelayanan yang sudah 7 bulan yang lalu. Jadi saya bilang, Brur, nanti malam ya, saya kelar jam 9. Nanti saya sampai di rumah sakit kurang lebih jam 10. Saya pelayanan di Pondok Indah jauh, macet. Mungkin bisa setengah 11. Dia bilang apa? Nanti saya keburu mati. Dia saja tidak mau menunda-nunda pertolongan itu. Amin, saudara. Hari ini saya mau katakan buat saudara dan bagikan buat saudara, mari. Ketika Anda masih sehat, ketika Anda masih diberkati, ketika Anda masih muda, ketika Anda masih ganteng, ketika Anda masih kaya, ketika Anda masih punya jabatan, ketika Anda dipakai Tuhan, masih ada dalam top performance, di situ kita serahkan hidup kepada Tuhan untuk tidak menunda-nunda supaya apa? Mujizat Tuhan lebih lagi terjadi dalam kehidupan kita. Saya punya banyak juga teman selebriti. Saya suka katakan juga buat mereka. Kalau mau bersaksi kepada Tuhan sedang lagi dipakai gitu loh. Jangan nanti udah tua, nama sudah tidak ada, udah gak dikenal lagi, wajah udah berubah, baru tampil di TV atau tampil di atas panggung. Saudara, tepatnya 40 tahun yang lalu, saya adalah artis yang cukup populer di Surabaya. Yang dengarkan dia mungkin sudah generasi yang berikut. Mestinya 40 tahun yang lalu ketika dia dalam top condition, dia boleh bercerita, saya hari ini dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan, kan jemaat diberkati gitu. Jangan sudah tidak menjadi pejabat baru datang ke gereja pakai tongkat. Ya memang jauh lebih betul daripada pergi ke tempat lain. Tetapi maksud saya, kenapa pada saat dia bintang 2? Kenapa pada saat dia masih menjadi kepala? Di situ dia bersaksi, dia katakan dia di depan umat. Dan dia boleh berkata, saudara, kalau saya boleh menyematkan itu atau disematkan 2 bintang ini. Karena bintang di atas segala bintang yang memberikan 2 bintang ini. Begitu. Saya yakin dan percaya sepanjang hidupnya juga, bintang itu juga tidak akan pernah jauh di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau Anda mau melayani Tuhan, sekarang Anda melayani Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara ingin bertobat, sekarang.
Jangan tunggu dulu itu penyakit datang. Saya datang ke rumah sakit 10:30. Kondisinya udah saya bilang, "Bro, apa kabar?" "Nggak usah tanya Pak Pendeta, cepat berdoa." Takut putus. Saya bilang, "Sebentar bro, saya ngaso dulu." Sekarang aja. Saya pegang dadanya, dalam nama Yesus dia pindahkan tangan itu ke mulut, ke kepala. Pegang semua Pak Pendeta, semua. Saya tadi mau cekek gitu. Hari ini sembuh. Dan kalau saya datang ke rumahnya dia tidak ada, saya suka telepon dia. "Bro, ada di mana?" Waduh, dia langsung, "Siap. Kok nggak ada di rumah?" "Di belakang, habis mandi." Saya bilang, "Cepat bro." "Iya, ini mau ke depan." "Kenapa Pak Pendeta?" "Iya, jangan tunda, nanti penyakitnya datang lagi." Dan kalau sudah datang kali yang kedua, sulit untuk disembuhkan. Tiba-tiba dia udah di depan, "Saya siap." Hari ini kita begitu. Amin saudara. Pada saat kita masih kerja, pada saat masih muda gitu loh. Kita tobat. Kita kasih lihat kepada dunia, ini loh anak Tuhan. Bukan nanti rentah. Tetapi pada saat Tuhan masih berikan kesempatan itu. Kita pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Anda semua, saya juga di tempat ini, saya juga agak terlambat. Sebetulnya di usia yang masih muda saya sudah dipanggil Tuhan. Bukan dipanggil Tuhan untuk ke akhirat, bukan. Tapi dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya tunda-tunda. Akhirnya banyak juga saya menemui kendala. Tapi ketika saya bekerja sama dengan Tuhan, yang saya lihat pertolongan, kebaikan Tuhan jadi dalam hidup saya. Biarpun kita melihat ada begitu banyak tantangan, tetapi pertolongan itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi yang pertama, mujizat itu terjadi kalau saya dan Anda di tempat ini tidak menunda-nunda, khususnya untuk Tuhan dan pekerjaannya. Ya. Yang kedua, ayat 20 dan ayat 21, mari kita baca bersama-sama ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. 1, 2, dan 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan phrase itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Alkitab tidak mengatakan asal aku bisa merobek jubahnya, asal aku bisa mengambil jubahnya, asalkan aku bisa melap mukaku di jubahnya, itu ribet. Susah, complicated. Karena orang banyak berbondong-bondong. Dia pilih cara yang sederhana. Bahkan bukan hanya itu. Alkitab katakan, dia berkata dalam hati. Apa saudara? Dalam apa? Dalam hati. Dia nggak teriak begini, Yesus, Yesus. Aku nih 12 tahun pendarahan, siap-siap ya Yesus. Aku mau menjamah ujung jubahmu, siap-siap ya Yesus. Kata Yesus gini, repot amat sih lah. Dia nggak bilang itu, dia nggak teriak. Alkitab katakan apa? Dalam bahasa Indonesia, katanya dalam apa saudara? Dalam hatinya lah. Amin. Berarti penulis Injil ini sudah rekam itu dan dia sudah mewawancara itu, mungkin dia datang kepada wanita itu, atau mungkin dia bertanya kepada saksi mata, dan saksi mata pada saat itu berkata, ini perempuan nggak teriak-teriak.
mujizat terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan buat saudara, bisa terjadi dalam atau dengan cara yang sangat sederhana. Amin. Seringkali kita pilih-pilih pendeta. Oh Tuhan, aku punya penyakit berat, kanker stadium 2, stadium 3, nggak bisa pendeta lokal. Aduh. Aku mau ikut KKR, Tuhan tolong beri KKR Tuhan, bule. Biar pendeta bule sama, kuasanya sama. Bule yang pegang, Aswin yang pegang sama. Kan kuasanya tidak pernah berubah. Amin saudara. Kita yang complicated, Tuhan sih seringkali melakukan mujizat dengan cara yang sangat amat sederhana. Kadang kita ngerah-ngeroh dulu. Akhirnya capek sendiri. Akhirnya orang bilang, ini kayak Indian Apache begitu. Saya bukan sedang menghina, enggak gitu loh. Ayo control yourself. Buka hati, berbahasa roh kita. Amin saudara. Haleluya, haleluya, glory Jesus, Yesus, oh Yesus, gitu. Nggak usah nakut-nakutin orang. Orang lari. Orang pikir ini kuntil anak kali ini. Ada yang suara kuda. Ada yang suara anjing. Takutnya bukan Tuhan yang datang. Saya punya teman dulu, belum menikah-nikah saudara, dibawa ke Stadion Utama Senayan. Saudara pada saat itu siapa yang lagi khotbah? Reinhard Bonke. Waktu Reinhard Bonke datang ke Indonesia. Mungkin ada perjanjian di belakang panggung, karena kan yang datang mungkin hampir 100.000 orang penuh. Sebelum Reinhard Bonke datang itu pendeta-pendeta lokal Indonesia, pengurus-pengurus. Mendahului gitu, membelah lautan manusia. Dan saya lihat nggak ada yang jatuh. Semua orang Indonesia gitu, rakyat Indonesia, penduduk Jakarta cuma haleluya, haleluya, haleluya. Padahal itu pendeta-pendeta udah doa mungkin udah 2 bulan. Terus dari pagi dia udah doa, rasanya kuasanya sama gitu. Itu pendeta-pendeta berapa orang maju, oh haleluya, haleluya. Enggak ada yang mau dipegang. Mereka rasanya bilang ini, Reinhard Bonke, Reinhard Bonke, Reinhard Bonke. Dan waktu dipanggil itu jemaat gini, who wanna be healed? Come on, come to the stage, come. Nah, salah satu teman saya yang belum dapat jodoh, terus dia bilang, ayo dong dorong gua. Kita dorong semua. Bahkan kita panggul dia ke panggung gitu. Tapi kan yang lain juga berdesak-desakan. Dan gak mungkin Reinhard Bonke tuh mendoakan satu-satu 100.000 bisa hari ini juga belum selesai gitu. Jadi wajar lah gitu. Borongan gitu loh. Anda suka lihat juga kan Pak Benny Hinn juga gitu. Terus kita juga kadang-kadang kita jatuh lihat belakang. Terus rasanya kalau nggak jatuh nggak ngeroh. Who told you that? Ada orang yang udah mau jatuh terus dia tahan. Jadi akhirnya kita lihat lucu banget gitu. Benny Hinn gini, dia gitu. Terus Benny Hinn ke kanan lagi. Saya bukan sedang mengomentari, cuman menurut saya, bagi saya gitu, Yesusku hidup. Amin saudara. Hidup. Ada yang bisa, gitu. Udah 20 menit, akhirnya capek sendiri dia.
Teman saya juga begitu, dia bilang, Han, angkat Han. Saya angkat. Ada yang pegang kaki, ada yang dorong dia gitu biar ke depan. Dan ternyata memang Reinhard Bonnke itu kan yang di pinggir aja gitu. Dan dia barisan ketiga gitu, kita udah dorong. 4-5 orang udah sampai sepatunya udah jatuh di bawah. Kita dorong. Dalam nama Yesus. Enggak kena. Reinhard Bonnke sampai setengah belah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus gitu. Udahlah bagi saya begini. Biar enggak kena kan kuasanya kan kena ada di situ gitu. Mestinya teman saya begini, oh haleluya Jesus, thank you Lord, gitu. Ini tetap dia ikutin itu tangannya si Bonnke. Akhirnya di belakang ada pendeta lokal. Dan bagi saya itu bagus, pendeta lokal, Tuhan yang suruh juga, zaman dia. Karena dia sedang mengikuti tangan Reinhard Bonnke. Ini pendeta lokal pegang, dan saya yakin dan percaya juga dia bukan sekedar pegang, memang dia diinstruksikan oleh Tuhan. Who knows? Namanya mujizat, namanya pekerjaan Tuhan, udah flowing aja gitu, mengalir aja gitu, jadi capek kita gitu. Saya lihat dengan mata kepala sendiri sudah dipegang sama pendeta lokal, orang Batak lagi. Ini pendeta baik hati bilang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman saya bisa bilang ini, enggak mau lokal, enggak mau gitu. Dia bilang enggak, tadi udah didoain, enggak. Dan yang lebih parah dia taruh itu tangan pendeta di kepala orang lain. Dan orang lainnya juga bilang, udah tadi. Aduh. Saudara, saya mau beritahu buat saudara, jadi ribet ya, Coba bandingkan dengan wanita yang pendarahan ini ya. Dia cuma bilang dalam hati, gitu. Cukup, it's more than enough. Amin. Kadang-kadang kita pakai bahasa Inggris, bahasa Latin. Oh Jesus, my Jesus, oh Jesus, wow Jesus. Tuhan di surga ngapain sih lo gitu. Ya macis. Teman saya tuh kalau doa, oh Jesus. 30 tahun dia melayani Tuhan, doanya nggak berubah. Oh Jesus. Kita tungguin itu kapan jatuhnya gitu. Kita nungguin, baru di ujung. Kita kadang kalau dia pimpin perjamuan kudus, aduh, saya suka lihat, oh Tuhan jauhkan pencobaan ini daripada kita. Aduh, dia pimpin perjamuan kudus, lamanya minta ampun. Aduh. Angkat roti di tanganmu. Gitu. Kita bukannya jadi bersuka cita, jadi ketakutan. Pegang baik-baik, saudara. Teman saya anak muda bilang, ini sudah baik-baik. Ngapain sih gitu di gereja bikin takut orang? Bukankah roti di tanganmu adalah tubuh Kristus? Kita kan hormat, kita bilang amin, 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 amin. Makanlah. Jadi udah suruh makan, kita makan. Begitu kita mau makan, tapi ingat saudara, aduh. Ada yang udah makan setengah. Ini ya di atasnya ini panggung kudus, kalau saya bohong Tuhan marah sama saya. Ada yang udah setengah, ada bapak-bapak mungkin udah 70-an dia nggak dengar gitu. Makanlah, dia makan. Tiba-tiba dan dengar firman, dia udah makan. Terus dia lihat saya gini, makan aja Pak, ya makan aja. Aduh. Sederhana aja. Amin saudara.
Kalau Anda mau tabrakan gitu kan jangan complicated. Oh Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil, mati, bos, mati. Sederhana aja, Jesus, gitu loh. Saya pernah khotbah di salah satu konglomerat terkemuka di Indonesia gitu. Aduh, ada pendeta doa makan ampun lamanya. Itu pemain musik udah dari jam 4 siapkan sound system. Dia datang setengah 8. Itu pemain musik udah dari setengah 4, jam 4. Waktu dipanggil, mari Bapak Pendeta titik-titik, bawakan doa makan. Aduh, saya masih ingat itu. Aduh, dia berdoa, saudara. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita udah di depan meja makan. Saya udah tahu ada tangan orang mau ambil ayam. Itu kan bikin orang berdosa gitu. Glory, 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 haleluya, haleluya, glory, glory bagi nama Tuhan, glory, 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 glory. Saya tadi udah mau teriak, mulai bro, mulai bro. Nanti sampai kiamat kapan kita makannya nih bro, aduh gitu. Saya pikir langsung berdoa, nih ya di atas ya. Tiba-tiba dia ngomong begini, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita makan perjamuan kasih ini, mari kita angkat satu pujian. Aduh, itu uma-uma itu langsung, kapan kita makan? Kita seumur 74, ini pendeta umur berapa? Ada yang kenal dia 52, masih muda dia. Saudara tahu dia nyanyi apa? Dia nyanyi satu pujian, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Itu nggak ada hubungan dengan makanan itu. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Semua buka mata lagi, lihat kiri kanan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Masuk dong doa. Terus dia bilang ke ref, nyatakan kemuliaannya, dia kembali lagi ke ref. Ini doaku, dia ulang lagi, ini doaku, ini doaku. Dia penyembahan, haleluya, haleluya. Uma langsung ambil ayam, persetan kau Dia bilang persetan dia, persetan. Kan bikin orang dosa. Dan waktu dia berdoa, ampun lamanya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kami jama makanan dan minuman, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara. Aduh. Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, udah tambah provinsinya, udah tambah. Dan terakhir dia bilang, kami berdoa juga untuk presiden, wakil presiden. Kami juga berdoa untuk gubernur, pangdam. Kami berdoa juga untuk camat, lurah aja nggak inget kita gitu. Tiba-tiba dia ngomong gitu, memang ya, perlu berdoa untuk lurah, untuk camat, tapi suasananya udah terlalu lama. Dan ujungnya dia bilang, kami juga teringat dengan janda yang mana lagi dia inget itu. Begitu dia bilang, haleluya, kami akan makan makanan minuman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Buka mata, saya juga buka mata. Separuh dari orang itu sudah tidak ada. Sudah kemana? Sudah ke dapur umum.
Waktu saya buka satu pintu, ternyata dia ada di dapur besar. Sama siapa? Dengan konglomeratnya itu. Sama owner, pemilik rumah. Begitu saya lihat, Pak ada di sini. Sambil makan, lapar Pak, lapar. Terus dia tanya kepada saya, siapa itu Pak Yohan? Saya bilang teman saya, jangan diundang lagi. Sederhana aja. Amin saudara, sederhana. If you believe, angkat tanganmu, taruh di tempat yang sakit dengan iman yang tinggi, pasti juga Tuhan buka jalan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, saya tutup ayat 23 dan ayat 25. Ayat 23 sampai dengan ayat 25. Baca sama-sama saudara. Perkara yang ketiga, mujizat bisa jadi dalam hidup kita. Yang pertama, jangan menunda-nunda segala sesuatu, khususnya untuk Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Yang kedua, dengan cara yang sederhana. Mujizat bisa terjadi kapan saja, di mana saja, siapa saja yang dipakai oleh Tuhan bisa terjadi. Dan yang ketiga, mari baca sama-sama ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Ayat 25, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Ternyata peristiwa mujizat terjadi hanya bagi yang percaya. Amin saudara. Kalau ada keluargamu yang tidak percaya, asalkan Anda percaya, maka mujizat tetap bisa terjadi. Jadi mujizat hanya bagi yang percaya. Kalau enggak percaya, seringkali kita baca itu. Ya. Dan Yesus tidak melakukan, tidak membuat tanda-tanda heran di situ. Kita baca itu. Kalau kita percaya, meskipun kiri kanan kita tidak percaya, mujizat itu untuk kita. Meskipun Anda melihat gitu, banyak yang tidak percaya, banyak yang menertawakan Anda. Tapi selama kita percaya, kita tidak tertawa, kita yakin bahwa Tuhan bisa melakukan itu, maka mujizat itu terjadi dalam hidup Anda. Saya dalam hidup saya lihat hal yang begitu. Kadang cuma satu-satunya saya yang percaya. Kadang saya menyatakan sesuatu, orang tidak percaya. Tapi jangan membuat kita mundur, jangan membuat kita kecewa. Yang penting ada yang percaya. Syukur-syukur Anda dan suamimu berarti 2. Syukur-syukur dengan istrimu, dengan anak-anakmu berarti 4. Kalau saya lihat banyak orang tidak percaya, saya bilang sama istri saya, percaya nggak mah? Percaya. Saya bilang dengan 2 anak saya, percaya nggak? Percaya. Saya ngomong dengan teman saya gini, wah rumah saya ini sudah 10 tahun saya tinggali. Tapi saya nggak bisa lakukan renovasi, tapi saya percaya bahwa satu saat Tuhan akan merenovasi rumah saya. Dan orang-orang di sekeliling saya bilang, wah iyalah tapi kan harus pakai duit. Saya bilang begini, enggak, dengan Tuhan aja nanti Tuhan mengadakan uangnya. Banyak yang tidak percaya. Saya bilang dengan istri saya, percaya nggak mah? Istri saya bilang, percaya. Saya tanya dengan 2 anak saya, percaya nggak kalian? Percaya Pak, pasti Tuhan buka jalan. Percaya nggak Papa nggak punya apa-apa, tapi Tuhan Papa mampu untuk merenovasi rumah kita yang tua ini. Percaya nggak? Mereka bilang, percayalah. Sampai saya buat lagu itu, percaya, percaya. Percaya, percaya dan jangan bimbang. Saudaraku percayalah dan jangan bimbang. Saya nyanyikan lagu. Dan saya bilang pasti Tuhan, saya nggak tahu kapan tapi saya percaya Tuhan akan merenovasi. Dan tidak usah menunggu saya ada uang atau tidak uang, dengan kuasa Tuhan. Saya tidak tahu kapan tapi pasti rumah ini akan direnovasi oleh Tuhan.
Tahukah saudara bahwa mujizat hanya bagi yang percaya? Tiap kali saya liwat rumah lama saya itu, saya tinggal di tempat yang lain di daerah Kelapa Gading, sedangkan rumah saya itu di Johar Baru. Kalau saya liwat itu rumah bobrok, itu rumah udah hancur. Tiap kali saya liwat selalu saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan biar Engkau yang merenovasi. Dalam nama Yesus. Kadang-kadang ada orang di sebelah saya, iya Pak, tapi juga harus dikerjakan. Betul, saya bilang. Tapi saya percaya Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu. 2 minggu lagi saya datang, saya liwat lagi, dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan, aku percaya. Pasti Tuhan akan mengadakannya dengan cara bagaimana, dengan siapa yang kau kirim, dengan apa, aku tidak tahu, tapi aku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Dan ternyata terjadi menurut imanku. Ada seorang yang diberkati Tuhan, dan lagi ngobrol dan dia bilang, Pak, lagi kerjakan apa? Saya bilang, saya mau renovasi rumah saya. Dia bukan seorang ahli bangunan. Dia bergerak di bidang yang lain, tapi Tuhan bisa pakai dia. Dia bilang, Pak udah ada insinyurnya? Belum. Pak udah ada gambarnya? Belum. Pak udah ada planningnya? Belum. Dananya? Apalagi dana? Belum. Apa susahnya sih kita ngomong begitu? Nggak ada rugi. Dia gini. Jadi pas saya ulangin, Pak, belum ada gambar. Buat apa malu? Rumah-rumah saya nggak minta-minta sama dia. Dia tanya, saya jawab. Gambarnya udah ada, Pak. Planningnya, Pak, untuk dia apa? Dananya? Belum ada. Jadi Bapak mau ngapain? Mau renovasi. Ya. Dia bilang sama istri saya, punya suami kayak begini ya. Jadi emang benar ya Bu, nggak ada duitnya. Istri saya juga, emang benar. Gambar Bu, gambar blueprint, nggak ada. Terus bagaimana konstruksinya? Nggak tahu. Tapi kita percaya, kata istri saya, sama seperti iman dia. Dia bilang bahwa Tuhannya akan bangun itu. Dan saya cuma ikut Pak, saya percaya pasti Tuhan bangun. 1 minggu kemudian dia telepon lagi, dia bilang begini buat saya, Pak doakan saya Pak. Saya bilang doakan apa? Ini doakan pekerjaan saya. Oke, saya doakan. Percaya aja. Biar diberkati Pak, saya percaya, saya bilang pasti Bapak diberkati. Pak doakan saya punya keluarga, pasti keluarga diberkati. Percaya aja. Apa susahnya sih untuk percaya? Terus dia bilang, Pak doakan ya Pak untuk kesehatan, pasti. Terus dia bilang, Pak untuk bisnis baru saya Pak tolong doakan Pak ya, pasti diberkati. Ya tiap kali dia mau minta doa, dia bilang, Pak, saya bilang pasti diberkati. Akhirnya dia udah nggak minta doa, dia ngomong sendiri, pasti ya Pak, pasti diberkati. Orang kalau ngomong ini, aduh ini ngomongnya pasti. Apa susahnya sih ngomong begitu? Daripada kita bilang, nggak mungkin. Udah bener-bener nggak mungkin, terus sesek napas, buat apa? Lebih baik kita pasti Tuhan tolong. Kan Tuhan yang tolong, Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang lakukan, bukan kita. Tiba-tiba satu Senin dia telepon kepada saya, Pak boleh nggak kita ketemu, saya bawa insinyur. Insinyur apa? Ahli bangunan Pak. Untuk apa? Untuk kerjakan rumah Bapak. Saya bilang pasti. Belum ada insinyurnya aja kita bilang pasti. Terus dia yang bikin sendiri. Terus dia bilang begini buat saya, Pak tetap doakan, pasti. Dia bilang kalau Tuhan tolong Pak, saya bilang pasti Tuhan tolong. Enggak nih Pak ya, kalau kita ngomong enggak pakai seandainya, pasti. Dia bilang iya Pak, kalau saya diberkati ya saya bantu-bantu itu rumah Bapak. Saya bilang pasti kamu bantu-bantu. Loh dia yang ngomong, saya nggak minta tolong dong bantuin, salah saya, dosa saya. Dia yang ngomong, Pak kalau bisnis saya lancar Pak, Bapak nggak usah khawatir, saya bantu itu rumah. Saya langsung bilang pasti kau bantu-bantu.
Maksudnya Pak, iya, karena kau pasti mau bantu rumahku, Tuhan juga akan selesaikan bisnismu, bela engkau habis-habis. 2 minggu kemudian dia bilang, Pak saya mau teken kontrak nih Pak, dengan perusahaan yang baru, doain ya Pak. Udah pasti ya Pak? Pasti, tanda tangan. 3 hari dia telepon lagi, Pak belum tanda tangan. Iya pasti tanda tangan. 4 hari kemudian telepon lagi, Pak ini Pak hari ini jam ini Pak tanda tangan di Indonesia bagian timur. Saya bilang pasti Tuhan berkat. Akhirnya dia ketawa. Saya bilang ini pasti ada apa-apanya ini. Dan percaya nggak Ustaz? Tanpa sepengetahuan saya, rumah itu tukangnya sudah ada. Sampai hari ini tiap hari ada orang kerja di situ. Sekalipun saya nggak pernah lihat sejak tukang-tukang itu datang. Adik saya bilang, Han nggak dikontrak, nggak usah biar Tuhan aja yang kerja. Saya udah serahkan dalam tangan Tuhan. Istri saya bilang, Pak, gawat lupa itu rumah kemarin 5 orang, sekarang sudah dikeroyok 7, sekarang udah 10 orang. Pasti Tuhan kirim. Pak nanti itu rumah mau diapain, pasti itu orang juga dikasih hikmat sama Tuhan. Pak kamu pasti aja karena itu rumah pasti Tuhan bilang pasti akan dibangun, udah. Dan sekarang dikerjakan hampir 1 bulan dan saya nggak pernah lihat. Karena saya tahu mujizat hanya bagi yang percaya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Tuhan memberkati saudara, haleluya. Tunduk kepala kita berdoa. Kami telah menyelesaikan 3 hal yang kami dengarkan dengan seksama. Kami juga ingin melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Ajar kami kalau begitu untuk tidak menunda-nunda segala sesuatu, khususnya untuk dan bagi Tuhan dan pekerjaannya. Ajar kami untuk selalu ingat itu. Tidak meremehkan, tidak merendahkan, tetapi kami harus mengutamakan khususnya Tuhan dan pekerjaan. Yang kedua, ajar kami juga Tuhan percaya bahwa Tuhan selalu membuat perkara-perkara yang sulit menjadi mudah. Bukan seperti kami yang membuat perkara-perkara yang mudah jadi sulit. Oleh sebab itu kami percaya bahwa mujizat itu juga bisa terjadi dalam hidup kami dengan hal-hal yang sangat sederhana. Ajar kami juga Tuhan untuk hidup sederhana, memiliki juga pengertian yang sederhana, memiliki juga hati yang sederhana, supaya Tuhan bisa dengan mudah masuk di situ. Dan yang ketiga, ajar kami untuk percaya, karena mujizat yang Tuhan kerjakan dan lakukan hanya bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu di tempat ini, keluarga-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu, bisnis mereka, pekerjaan mereka, usaha, mata pencaharian mereka Tuhan, keluarga besar mereka, kesehatan mereka Tuhan, pergaulan, studi, pendidikan mereka, bahkan usaha mereka di mana saja mereka, apa saja yang mereka kerjakan boleh diberkati Tuhan. Pelayanan gereja mereka Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, Engkau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Berikan Dia pujian, mari lambaikan tanganmu tinggi. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu Engkau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu.
Saudara, mari kita buka tangan kita. Sekarang sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang selalu membimbing saudara, memberkati saudara, menyertai saudara, mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Selamat datang. Mari nyanyi dengan percaya Bapak Ibu saudaraku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu dapat berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Siapa percaya Yesus bersamamu? Mari angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu.